Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sehat anak-anakku? Sehat? Sudah makan siang belum? Makan siang mau makan apa nanti? Bakso. Oh, bakso. Sudah pesan apa belum? Sudah? Oh, teko jam 1 mbokan ya. Apa tadi kita bahas apa tadi? Perang Badar Kubra. Kemarin kita sudah ringkasin perang-perangnya itu. Perang Badar terjadi tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah. Kemarin ada perang yang Papa sudah ringkasin, J. Nih, ada perang di tahun kedua Hijriah ya. Perang pertama apa kemarin? Abwa, Bawat, Usyariyah dan seterusnya sampai Badar Kubro. Ya, Papa baca di sini dulu ya. Perang yang pertama kali ikuti Rasul perang Abwa, terjadi pada bulan Safar tahun 2 Hijriah. Terus utusan Hamzah bin Abdul Muttalib, terus Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib. Nah, perang Buat. Kemudian ada perang Usyairah. Terus ada perang Badar pertama. Terus pengalian kiblat dan diwajibkannya puasa Ramadan. Nah, langsung perang Badar Kubro ini kayaknya. Nah, nanti ada jumlah pasukannya. Coba Ruqayyah baca dulu. Ini sudah ada pasal 7 ya. Perang Badar Kubra terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yaitu ketika Rasulullah mendengar berita bahwa Abu Sufyan Abu Sufyan ya, dan Sakhar bin Harb bertolak dari Syam pulang dengan membawa sebuah kafilah milik orang-orang Quraisy yang melimpah. Nah, lihat, kita bahas dulu tahun 2 Hijriah. Tadi bulan apa tadi? Tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Terjadi pada 17 berapa? Ramadan. Tahun berapa? 2 Hijriah. Berarti lihat nih bulannya bulan apa, coba lihat nih. 17 Ramadan. Padahal tahun 2 Hijriah sudah disuruh puasa belum? Sudah dah. Pas puasa-puasa mangkat. Perang. Iya. Pergi perang ketika puasa. Bulan Ramadan lah, Nak. Kira-kira Ruqayyah kalau disuruh kayak gitu kuat gak ya? Ora. Misalnya kayak bos gede, terus disuruh pas perang, ya, terus suruh puasa, pergi perjalanan jauh. Dulu kan nggak pakai mobil, terus ora ono AC, jalan kaki.
Apa numpak unta? Iso poso ora ya kuwi? Ora kuat. Hah? Sesuk Rukoya iki iso puasa full ora ya? Wingi beduk 30 dina. Sesuk iso full ora ya? Insyaallah wis sesuk wis SD. Ya ta? Tapi kan sudah mulai latihan kalau pas kelas 1. Ya tapi baru beduk. Saiki wis dina terus ta? Iya. Saiki. Kalau saiki full. Iya. Baik. Sekarang lanjut lagi Rukaya. Masih cerita tentang Abu Sufyan tadi. Di dalam kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan ini terdapat harta benda, harta hasil perdagangan dan 30 atau 40 lelaki. Terus. Di dalam kafilah ini juga terdapat 1.000 ekor unta yang Berapa ekor unta? 1.000 1000 ekor unta kayak kaya apa meneh ya. Terus. membawa harta orang-orang Quraisy. Terus. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, Ya. ini adalah kafilah dagang Quraisy. Di dalamnya terdapat harta benda mereka. Maka keluarlah menuju kafilah itu. Semoga Allah menjadikannya sebagai nafi untuk kalian. Ya, terus. Maka Rasulullah dan para sahabatnya pun keluar menuju kafilah dagang tersebut. Terus. Ketika telah mendekati negeri Hijaz, Abu Sufyan mengirim mata-mata untuk mengendus berita dan desas-desus hingga ia mendapatkan berita dari beberapa pengalaman bahwa Muhammad telah memobilisasi para sahabatnya untuk menyegapmu dan mendapatkan kafilah denganmu. Abu Sufyan lantas menyewa Daham bin Amru Al-Ghifari kemudian mengutusnya menuju Mekah. Ya. Daham kemudian memobilisasi orang-orang Quraisy yang kemudian keluar dalam kesulitan dan kehinaan dengan 950 prajurit Terus. tempur dan 200 ekor kuda yang mereka giring. Mereka membawa para biduan yang Menabuh duf. Duf itu rebana. Terus. dan bernyanyi mengejek kaum muslimin. Pasukan ini membawa 600 baju perang. Nah, sekarang kasih bukunya. Rasulullah Sambil Rukoya di sini. Rasulullah sendiri keluar. Nah, perang Badar itu terjadi tanggal berapa tadi? 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Terus ini ceritanya, bisa duduk silakan. Kok duduk di sana aja. Harusnya koyah
itu bacanya di samping sini toh. Ruqayyah baca samping sini, nanti ambil kursi. Ini kan ada kursinya situ. Ah, coba tak ambil kursi ya, duduk ke sini ya. Enggak, ini pas lagi duduk, Papa ceritain. Biar kita ringkas bareng-bareng sebentar. Ini kan ada kursi. Iya. Sini dulu. Ruqayyah. Ya. Ceritanya itu Abu Sufyan. Abu Sufyan itu masih pamannya Nabi loh. Sahar bin Harb bertolak dari Syam pulang dengan membawa kafilah. Kafilah itu kelompok milik orang-orang Quraisy yang melimpah. Di dalam kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan ini terdapat harta benda. Nah, ada harta di situ. Harta hasil perdagangan dan 30 atau 40 laki-laki. 30 atau 40 laki-laki. Di dalam kafilah ini juga terdapat 1000 ekor unta. Untanya berapa tadi? 1000. Banyak nggak? Banyak. Terus yang membawa harta orang-orang Quraisy tadi. Rasulullah berkata pada sahabat, ini adalah kafilah dagang Quraisy. Di dalamnya terdapat harta benda mereka. Maka keluarlah menuju kafilah itu. Semoga Allah menjadikannya sebagai nafal untuk kalian. Maka Rasulullah dan para sahabat pun keluar menuju kafilah dagang tadi. Nah, ketika telah mendekati negeri Hijaz, Abu Sufyan mengirim mata-mata untuk mengendus. Mengendus itu apa ya? Mengendus ya. Untuk cari-cari berita. Mengendus berita dan desas-desus sehingga ia mendapatkan berita dari beberapa pengelana bahwa Muhammad telah memobilisasi para sahabatnya untuk menyergapmu dan mendapatkan kafilah dagangmu. Abu Sufyan lantas menyewa Damdam bin Amru al-Ghifari, kemudian mengutusnya menuju Mekah. Damdam kemudian memobilisasi orang-orang Quraisy yang kemudian keluar dalam kesulitan dan kehinaan dengan membawa 950 prajurit. 900 loh. Tadi untanya 1000 toh. Ini 950 prajurit. Dan 200 kuda. Nah, mereka itu bawa biduan. Biduan itu penyanyi. Ente orang yang nyanyi ya? Nggak boleh. Terus bawa duf. Duf itu alat musiknya. Untuk menyemangati. Ya. Dipukul-pukul. Ayo gitu. Nah, dan bernyanyi mengejek kaum muslimin. Pasukan ini membawa 600 baju perang. Nah, Rasulullah sendiri keluar dengan 313 lelaki yang membawa 70 ekor unta. Belum selesai kok ya, baca lagi. Ya. Rasulullah SAW baca lagi. Rasulullah sendiri keluar dengan 313 lelaki yang membawa 70 ekor unta dan 60 baju perang. Masih bisa. Sahabat Ali berkata, kami tidak Bawa berapa? 313 lelaki dengan 313 lelaki dan membawa 70 ekor unta. Ingat ya, jumlahnya 313. Terus sahabat Ali berkata, kami tidak membawa kuda. Kami tidak membawa kuda kecuali hanya 2 ekor saja. 1 ekor milik Zubair dan 1 ekor milik Mikdad bin Al-Aswad. Yang Mikdad bin beliau Al-Aswad, iya. adalah para perang Badar. Ketika mendengar mobilisasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, Rasulullah Musyawarah dengan para sahabatnya. Ketika itu sahabat Mikdad Mikdad berkata, wahai Rasulullah, lanjutkanlah apa yang telah diperlihatkan oleh Allah diperlihatkan oleh Allah padamu, maka kami bersamamu
bersamamu. Demi Allah Allah kami tidak akan mengatakan kepadamu. sebagaimana ini, demi Allah kami tidak akan mengatakan kepadamu sebagaimana Yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Pergilah engkau dan Rabbmu, kemudian berperanglah. peranglah kalian berdua sementara kami di sini duduk. Dia akan Tetapi kami katakan pergilah engkau dengan Rabbmu, kemudian berperanglah. sesungguhnya Sesungguhnya kami pun berperang demi zat yang telah mengutusmu dengan sesungguhnya kami dengan kebenaran dengan sekiranya kebenaran sekiranya engkau ajak kami menuju Baitul Ghamad, Muhammad, maka sungguh kami akan menyertaimu karena Allah sampai engkau menciptakannya. Taib, makasih. Sampai situ dulu. Kita ringkasin. Nah, di bawah Ruqayyah. Tadi 313 lelaki, 70 ekor unta. Nah, taruh sana dulu. Ya. Ruqayyah balik. Makasih. Nggak manis. Makasih. Nah, lihat ya. Ini sebelumnya itu ada perang Badar pertama namanya. Lebih kurang 10 hari kemudian Nabi SAW berangkat menuju, ini ada perang Buat, perang Usyairah. Ya. Nabi SAW berangkat menuju Badar untuk pertama kali. Jadi tempatnya itu namanya Badar, sehingga disebut perang Badar ya. Tempatnya itu Badar namanya. Di Badar. Ya. Penyebabnya adalah Qurs bin Jabir Al-Fihri menyerang seorang pengembala di Madinah. Beliau terus mengejarnya hingga tiba di lembah bernama Safwan, yaitu sebuah daerah di Badar. Namun Qurs berhasil melarikan diri. Akhirnya beliau pulang. Sebelum berangkat beliau menunjuk Zaid bin Harisah sebagai amir sementara di kota Madinah. Nah, kisahnya berlanjut. Nanti ada kisah pengalihan kiblat, seterusnya. Sampai pada tadi pasukan perang tadi. Jumlah kaum muslimin yang ikut serta dalam perang Badar adalah sebagai berikut. Dari kalangan kaum muslimin berjumlah 317. Kalau tadi 313 ya. 317 orang laki-laki yang terdiri dari kalangan Muhajirin 86, kalangan Aus 61, Khazraj 170. Jumlah prajurit dari suku Aus memang lebih sedikit dibandingkan dengan Khazraj. Namun mereka memiliki kekuatan yang lebih besar dan kesabaran yang lebih tinggi ketika bertempur. Hal ini disebabkan rumah-rumah mereka yang terletak di daerah pinggiran kota Madinah. Tatkala kaum muslimin diperintahkan untuk keluar, suku Khazraj lebih mudah melaksanakannya karena lokasi perkampungan mereka yang dekat satu sama lain. Nah, para ulama ahli sejarah berpendapat mengenai penyebutan nama-nama prajurit perang Badar dan tentang jumlah mereka. Azuri dan yang lainnya menyebutkan perselisihan tersebut dalam kitab-kitab sejarah. Jadi ada perselisihan ya. Adapun pasukan musyrikin jumlah mereka sebagaimana disebutkan oleh Nabi yaitu berkisar antara 900 sampai 1000. Pada perang ini dari kalangan muslimin terbunuh 14 orang. Terus 6 orang dari kalangan Muhajirin, 6 orang dari kalangan Khazraj dan 2 orang dari kalangan Aus. Yang pertama kali terbunuh pada hari itu adalah Mihja, budak yang dibebaskan Umar bin Khattab. Riwayat lain menyebutkan bahwa seorang laki-laki Ansor yang bernama Harisah bin Suraqah lah yang orang yang dimaksud. Dari pasukan kaum muslimin kurban yang tewas berjumlah 70 orang. Tapi ada yang berpendapat kurang dari itu. Yang tertawan di kalangan mereka juga 70 orang. Rasulullah SAW baru dapat menyelesaikan urusan perang Badar dan para tawanan ini pada bulan Syawal. Tadi kan perangnya terjadi pada bulan apa? Ramadan. Sekarang kita catat jumlah ya. Taruhlah kita pakai ini. Ini ada buku lagi ya.
Sirah Nabi Muhammad Al-Hafidz Ibnu Katsir juga ringkasan. Sama buku ringkasannya dari Al-Bidayah wan Nihayah. Ini juga sama. Ini juga. Tapi kalau ini lebih ringkas. Yang ini kita bahas lebih ringkas ya. Yang ini kita bahas lebih ringkas. Nanti bisa cek di Rumaiso Store ya. Ruwaifi, toko Ruwaifi, maaf. Nah sekarang kita catat jumlah pasukannya. Jadi kaum muslimin berjumlah 317 laki-laki. (317 laki-laki). Nanti ada pembagiannya ya. Muhajirin berapa, Aus berapa, Khazraj berapa. Muhajirin 86. Muhajirin berarti yang berhijrah ya dari Mekah ya. (86 orang. Suku Aus 61 orang. Laki-laki kenapa? Iya. Terus Khazraj nanti 170 orang. Seratus 70. Namun walaupun gini, Aus lebih sedikit, tapi Ausnya itu lebih semangat. Tadi disebut ya, Aus lebih semangat. Nah lalu sekarang jumlah orang musyrik, jumlah pasukan kaum musyrikin. Itu berapa tadi? 900 sampai 1000 ya? 900 Sampai 1000 orang. Sekarang korban yang meninggal. Korban perang. Kaum muslimin terbunuh 14 orang. Nanti rinciannya aja ya, 6 orang dari Muhajirin, 6 orang dari Khazraj, terus 2 orang dari Aus. Ada juga yang katakan, nah terus sekarang yang korbannya kaum musyrikin. Yang korban dari kaum musyrikin 70. Kaum musyrikin 70 orang, lebih banyak tak? Tujuh 70 orang. Terus ada lagi yang ditawan ya. Terus ada yang tertawan baru dibebaskan Nabi pada bulan Syawal. Yang tertawan dibebaskan Nabi pada bulan Syawal. Dibebaskan Nabi pada bulan Syawal. Oke. Dah dulu ya. Ya apa itu? Hapus. Hah? Bisa. Lagi yang lain lagi. Oke.
tadi itu perangnya terjadi gara-gara apa coba? Kira-kira perangnya terjadi gara-gara apa? Kenapa? Hah? Tadi kan Abu Sufyan pulang. Bukan, Abu Sufyan mau pulang ke Mekah. Terus orang-orang Muslim tuh mau cegat. Tapi nanti dibuat isu, Abu Sufyan ternyata ngirim mata-mata lagi. Bahwa Nabi Muhammad itu memobilisasi, menggerakkan sahabatnya untuk menyerang Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan itu lantas menyewa Damdam bin Amru al-Ghifari, kemudian mengutusnya menuju Mekah. Nah, kemudian dan mereka membawa para biduan, pasukan, ya, pakai dub untuk menyemangati. Kemudian Rasulullah SAW keluar dengan 313 kalau sini. Kalau sini tadi 317 ya. Untanya 70 ekor unta dan 60 baju perang. Kisahnya belum selesai. Nanti kejadian ketika perangnya, insya Allah kita bahas besok. Kejadian ketika perang, apa tadi? Namanya perang apa nih kita bahas? Badar. Kejadian tentang perang Badar, insya Allah besok baru kita bahas. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Kita tutup dengan, kok belum kita tutup kok? Belum ditutup kan? Belum. Iya. Cukup. Sekarang bahasa Arab 10 menit. Coba Roevi hapus. Bintang apa kemarin bahasa Arabnya? Apa bahasa Arab bintang? Irmaisa. Najamun. Apa bahasa Arabnya kunci Ruqayyah? Miftahun. Ruqayyah lagi, apa bahasa Arabnya meja? Meja. Coba cek dulu di bukunya, meja. Maktabun. Qoyah lagi, apa bahasa Arabnya pintu? Pintar. Nah sekarang kemarin kalau jawab iya, jawabnya dengan apa ya? Naam. Kalau jawab tidak, lah. Nah sekarang kita jawab orang sekarang ya. Kalau kemarin itu benda, sekarang orang. Hadza masih pakai hadza. Hadza tabibun. Ingat ya, titik duanya itu di bawah ini ya, gunungnya ya. Ini dokter. Lagi. Hadza waladun. Ini anak laki-laki. Terus ada talibun. Ini murid. Satu lagi ya. Ada satu lagi. Ada rajulun. Ini laki-laki.
Ya. Sudah? 4 ya, cuma 4 aja ya, sampai situ ya. Laki-laki. Sudah? Coba ikuti. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Ini dokter. Ini dokter. Ulang. Hadza tabibun. Ini dokter. Hadza waladun. Hadza waladun. Ini anak laki-laki. Hadza talibun. Hadza talibun. Ini murid. Ini murid. Hadza rajulun. Hadza rajulun. Ini laki-laki. Tabibun waladun talibun rajulun. Tabibun dokter, waladun anak laki-laki, talibun murid, rajulun laki-laki. Ingat ya, ini lagi kita bahas ini tentang orang-orang. Kemarin itu benda-benda. Ini orang-orang ya. Ulang, tabibun apa tabibun? Dokter. Waladun? Waladun apa? Talibun? Rajulun? Laki. Berarti Ruefi apa? Waladun apa rajulun? Ruefi. Waladun. Kalau Pak Dokter apa? Tabibun. Murid apa Rumesa? Talibun. Talibun. Ya? Sudah? Cukup? Kita sudah orang ya? 4. Wes, besok nambah lagi. Nanti tabibun diingat, waladun, talibun, rajulun. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.